Apabila perempuan tidur malam hajiratan, meninggalkan firasya zaujiha, meninggalkan kasur suaminya, entah merajuk, tak tahu, ditinggalkannya kasur suaminya, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, jadi laknat malaikat sampai subuh. Maka perempuan kalau ada masalah suaminya, jangan tinggalkan kasurnya. Kalau masalah suaminya, ketahuan transfer, ketahuan salah WA, merajuk, jangan tinggalkan kasurnya. Zauj, suami, alal mar'ati, terhadap istri. Hak suami terhadap istri berarti kewajiban suami. Hak istri berarti kewajiban suami. Hak PLN terhadap pelanggan berarti kewajiban kita untuk membayar. Hak pelanggan terhadap PLN berarti kewajiban PLN untuk menyala. Maka kita hidup ini mesti ada apa hak kita, apa kewajiban kita. Bertetangga juga begitu, antara karyawan dengan perusahaan juga gitu, antara listrik dengan masyarakat, antara pemimpin dengan rakyat juga gitu. Kalau tidak nanti bingung dia, disangka kewajiban, rupanya tidak. Hak suami terhadap istri. Biasa setelah bab ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala Allah, ar-rijal. Rijal jamak dari rojul. Kalau satu rojul, kalau dua rojulan, kalau tiga rijal. Tiga rijal. Siapa nama kau? Rijal pak. Mak bertiga kau ni. Ar-rijal pakai jim. Rizal, itu fasih kali. Ar-rijalu, laki-laki, maksudnya suami. Qawwamuna, qawwamun diambil dari kata qama, tegak lurus. Qawwamun, meluruskan. Siapa yang diluruskannya? Khuliqatil mar'atu min dhila', perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka laki-laki meluruskan perempuan. Kalau laki-laki ikut perempuan, maka laki-laki itu menjadi laki-laki yang bengkok. Kalau dia pejabat, diikutnya bininya, dia jadi pejabat bengkok. Kalau ustadz ikut bini, ustadz bengkok. Itu maka banyak yang tak sanggup jadi laki-laki ini, akhirnya melambai, pergi ke Thailand operasi. Kan banyak videonya sekarang kan, sebulan di Thailand. Ada dapat kalian berubah. Ar-rijalu qawwamun, laki-laki itu yang meluruskan perempuan. Sekarang apa yang terjadi? Perempuan yang meluruskan laki-laki. Kenapa abang tak sembahyang? Kenapa abang main game online? Kenapa abang ngasih memancing? Kenapa abang terbalik udah dunia ini? Padahal sebetulnya laki-laki lah yang meluruskan. Alan nisa, perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki meluruskan, membimbing, mengayomi, mengajar perempuan. Bima, bi dengan, ma sesuatu. Laki-laki membimbing perempuan itu dengan apa? Dengan sesuatu. Faddalallahu, faddala, yang sudah dilebihkan Allah. Laki-laki itu dilebihkan Allah dari perempuan. Ba'dahum ala ba'din, sebagian atas sebagian. Apa kelebihan laki-laki itu dari perempuan? Laki-laki itu lebih rasional, perempuan itu lebih emosional. Maka kalau ada laki-laki yang emosional,
Perempuan itu dengan laki-laki, laki-laki kalau iya, iya, tidak, tidak. Kalau perempuan, dia bilang iya, bisa jadi tidak, bisa jadi iya, bisa jadi kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Tanyalah sama bapak-bapak yang udah menikah ini, apa paham dia dengan saya tak usah terlalu banyak cerita ini, nanti kalian takut begini. Ini banyak adik-adik mahasiswa kita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, dilebihkan Allah dia. Tapi perempuan juga punya banyak kelebihan. Perempuan punya kesabaran tingkat tinggi. Itu kenapa mengandung itu diberikan ke perempuan. Coba kalau ganti-gantian, anak pertama laki-laki, suami mengandung, anak kedua giliran kau lah, Dik, giliran kau lah. Seandainya laki-laki itu mengandung dengan rasionalnya, dengan emosionalnya, mungkin tak 9 bulan 10 hari, sebulan aja. Jadi Allah sudah lebihkan ba'dahum 'ala ba'd. Perempuan dengan laki-laki itu bukan laki-laki lebih, perempuan lebih, tak begitu. Laki-laki punya kelebihan pada bidang tertentu, perempuan juga punya kelebihan pada bidang tertentu. Begitu memahaminya. Kalau tidak nanti laki-laki ini merasa absolut, jadi raja dia. Apalagi kelebihannya? Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dari nafkah. Wa bima anfaqu, dari nafkah. Karena laki-laki yang menanggung nafkah mahar, laki-laki yang menanggung nafkah makan, laki-laki yang menanggung nafkah pakaian, laki-laki menanggung nafkah tempat tinggal, laki-laki menanggung nafkah pendidikan. Wa bima anfaqu min amwalihim. Makanya kalau orang paham konsep ini, dia tidak akan mengkritik tentang pembagian warisan. Kenapa laki-laki lebih banyak? Karena keperluan laki-laki lebih banyak. Bukan karena Islam tidak adil lalu mengeksploitasi perempuan, enggak. Perempuan kau cukup 50, laki-laki 100. Kenapa? Karena semua keperluan perempuan ditanggung laki-laki. Makannya ditanggung laki-laki, pakaiannya ditanggung laki-laki. Siapa yang menanggung perempuan? Ayahnya? Tak ada ayahnya. Atuknya? Tak ada atuknya. Abangnya? Tak ada abangnya. Adiknya? Tak ada adiknya. Pakciknya? Abang ayahnya, adik ayah. Dia tenang saja. Itu beda gaji laki-laki sama gaji perempuan. Perempuan bergaji 5 juta, laki-laki bergaji 5 juta. Apa bedanya? Tanggal 31 malam tanggal 1 jam 12:01 sama kayanya. Laki-laki kaya, perempuan kaya. Besok pagi laki-laki itu masuk dalam asnaf fakir miskin. Kenapa? Karena duit perempuan itu bertahan 5 juta. Laki-laki potong air, potong listrik, potong kredit, potong. Makanya perempuan itu dengan laki-laki, laki-laki itu bengkaknya di kepala. Jadi kalau ada anak-anak mengatakan, ibu kami mengandung 9 bulan 10 hari di perutnya, habis itu keluar. Tapi laki-laki mengandung kalian di kepalanya, memikirkan biaya nikah kalian, memikirkan nanti macam mana sekolah kalian, tak pernah keluar dari kepala. Mesti adil bicara laki-laki dengan perempuan. Kalau tidak nanti ustaz kena serang. Lalu setelah bicara tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, hartanya. Fas-salihatun, ada perempuan-perempuan yang solihah. Solihah diambil dari kata saluha. Saluha artinya tak bercacat. Idza saluhat saluhal amal kullu.
Kalau hati itu bersih, maka yang lain ikut jadi bersih. Bersih tak bercacat. Fasolihat, perempuan yang solihat. Qanitat, qanitat artinya muti'at lillah, taat kepada Allah. Yang ketiga, hafizat, menjaga dirinya lil ghaib, ketika tak ada suaminya. Jangan sampai dimasukkannya orang lain ke rumah. Menjaga suaminya saat, menjaga dirinya saat suaminya ghaib, ghaib suaminya. Ghaib keluar kota. Ghaib itu bukan artinya diculik jantung. Ghaib itu artinya tak ada di tempat. Kau kok belanja sendiri ke mall? Suamiku ghaib. Maksudnya suami sedang tak ada di tempat. Bima hafizallah, sesuai dengan Allah menjaga dia, maka dia pun menjaga hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat perempuan itu salihat, qanitat, hafizat. Salihat, suci bersih. Qanitat, taat kepada Allah. Hafizat, menjaga dirinya lil ghaib, waktu suaminya tak ada di rumah. Ini bukti bahwa istri itu di rumah. Sekarang dibalik pula, laki di rumah, bini keluar kota. Tak pula berangkat pakai mahram. Yang mengantar bini ke airport suami, dititipkan ke kepala dinas. Jaga bini saya ini ya Pak. Iyalah kata dia. Pagar makan laut sekarang. Dulu pagar makan tanaman. Sekarang pagar makan laut sekarang. Nisa 34. Itu ayat-ayatnya. Berikutnya wa ammal ahadis. Kalau satu hadis, kalau dua hadisan, kalau tiga ahadis. Jadi kalau menghafal 10 kosakata Arab, otomatis menghafal 20. Kenapa? Karena jamaknya mesti dihafal. Babun, abwabun. Nafizatun, nawafiz. Baitun, buyutun. Masjidun, masajid. Rajulun, riyad. Jami'atun, itu mudah, muannas salim, jami'atun. Yang susah itu kalau jamak taksir, dia mesti dihafal. Beda sama Inggris, book, books. Beda sama bahasa Indonesia, masjid, banyak masjid, masjid. Faminha, diantaranya hadithu Amr ibn al-Ahwas as-sabiq fil babi qablah. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Amr bin Ahwas pada bab sebelumnya, sudah kita bahas. Sekarang hadis dari Abu Hurairah 281. Qala, dia berkata, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, idza, apabila da'a, memanggil, rajulu, laki-laki. Cara menerjemahkannya, apabila laki-laki memanggil. Laki-laki di sini maksudnya suami. Imra'atahu, istrinya. Apabila laki-laki memanggil istrinya, ila firashihi, firash, kasur, tempat tidur. Ini kata-kata kiasan. Nabi itu bahasanya tidak vulgar. Kita pun di bumi Melayu ini tak boleh ustadz ceramah, tokoh masyarakat bercakap bau-bau porno, tak boleh. Mungkin di sebagian suku lain boleh, tapi tempat kita pantang, tak boleh. Itu adat istiadat kita. Saya tak menyalahkan adat istiadat orang lain. Di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Siapapun datang berceramah ke bumi Melayu Lancang Kuning, perhatikan adab-adab ini. Jangan bercakap yang tidak depan orang banyak. Pantang, tak boleh. Maka bunyi kalimatnya kiasan. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi, istrinya tak mau datang.
Tak mau istrinya datang, menolak dia. Fabata, lalu suaminya tidur. Ghadbana, dalam keadaan ghadban, marah. Ghadibun, marah. Ghadban, sangat marah. Alaiha, kepada istrinya. La'anat hal malaikatu, maka istrinya itu dilaknat malaikat hatta tusbiha, sampai subuh. Jadi kalau jam 10 malam sampai subuh, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 jam dia dilaknat. Apa makna laknat? Laknat artinya ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat. Karena malaikat itu selalu mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Rahmati dia, rahmati dia, rahmati dia. Begitu malaikat berhenti mendoakan, tak dapat rahmat. Laknat artinya tak dapat rahmat. Tapi memahami hadis ini jangan sepihak. Coba tengok perempuan yang ideal dalam Islam. Jangan laki-laki mendengar hadis ini, dibacanya hadis ini, atau didengarnya tausiah ini, dipotongnya. Ketika bininya menolak, diputarnya. Tengok kata Ustaz Somad. Padahal bininya itu dari mulai pagi bangun, jam 4 sudah bangun, menyusun kangkung, bayam, genjer, tahu, tempe, bawa motor menuju pasar pagi Arengka jam 4 pagi. Ustaz tahu dari mana? Tadi pagi saya di salibnya dari belakang. Itu naik motor tadi. Saya tengok, udah mau marah, saya tengok emak-emak, ibu-ibu membawa beban berat. Belum lagi kita sholat subuh, mau pergi ke pasar pagi Arengka berjualan. Berjualan sampai jam 4 sore. Pulang ke rumah memandikan anak lagi, membersihkan rumah lagi. Laki pula tak tahu diuntung, anduk diletakkan di tempat tidur. Setrika sudah bagus pakaian, tarik bawah, tumbang dari atas ke bawah. Anak pula susun paku, do re mi fa sol la si do, la sol fa mi re do. Satu di belakang, satu di sini, satu di sini, satu di dalam. Udahlah begitu, dipanggilnya istrinya. Istrinya menolak. Tiba-tiba yang kena laknat istri pula. Kejam kali Tuhan itu, kejam kali malaikat itu. Kok gitu malaikat itu laki-laki lah. Tak begitu memahami hadis ini. Memahami hadis ini adalah perempuan yang ideal. Macam mana idealnya perempuan dalam Islam? Perempuan itu di rumah, yang mencari nafkah laki-laki, yang membuat teh laki-laki, yang membawa teh itu ke tamu laki-laki. Kalian kalau berbini, jangan bini kalian bawa teh ke tamu, kalian bawa teh itu dari dapur kita. Kalian bilang sama dia, sebetulnya kau ni hanya duduk di rumah, tapi karena aku tak ideal. Berapa banyak dulu laki-laki ideal yang meminang kau, tapi karena cinta tak bisa memilih. Akhirnya akulah datang, pangeran kodok. Akulah yang kau terima. Maka aku dengan segala kekurangan aku, duitku tak banyak, aku tak orang kaya, maka kau ikut mencari nafkah, memenuhi kebutuhan kita dan anak-anak kita. Nah, jadi laki-laki juga tidak egois, tidak angkuh, tidak superior, tidak absolut, tidak maksum. Pahami hadis ini dengan konteks perempuan yang ideal menurut Islam. Aslinya perempuan itu hanya di rumah duduk. Sudahlah duduk, tak keluar, tak kerja, tiba-tiba diajak suaminya, tak mau dia. Itulah yang dilaknat. Tapi perempuan yang pontang-panting mencari nafkah, dari pagi hingga petang hingga siang, dia yang menanggung semua. Listrik dia nanggung, apa semua nanggung. Rokok laki pun dia juga nanggung. Tiba-tiba dia letih, dia menolak, dia pula kena laknat. Tak begitu.
Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati. Maksud disepakati, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, lahuma, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, huma, dua orang, maksudnya Bukhari Muslim. Idza, apabila batat, tidur malam. Batat artinya tidur malam. Apabila perempuan tidur malam, hajiratan, meninggalkan firasya zaujiha, meninggalkan kasur suaminya, entah merajuk, tak tahu, ditinggalkannya kasur suaminya, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, jadi laknat malaikat sampai subuh. Maka perempuan kalau ada masalah suaminya, jangan tinggalkan kasurnya. Kalau masalah suaminya, ketahuan transfer, ketahuan salah WA, merajuk, jangan tinggalkan kasurnya. Jadi macam mana? Panggil wali 6, ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah, tambah nenek mama. Nenek mama ini keluarga pihak ibu. Jadi adat dengan agama menolong perempuan. Mungkin di suku lain perempuan hanya ditolong dari pihak ayah, tapi kalau di orang Minangkabau ditolong lagi oleh pihak ibu. Dikasih tahu si laki-laki tadi, jangan merajuk, tinggalkan kasur, diisi orang lain, baru tahu. La'anat hal malaikatu, dilaknat malaikat dia hatta tusbiha, sampai subuh. Ya kalau merajuknya sampai subuh, kalau merajuknya 3 bulan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi. Nah, ini sumpah nih. Artinya yang mau disampaikan Nabi ini amat sangat urgen, penting. Walladzi, demi nafsi, jiwaku, biadihi, dalam kuasanya, ma min rajulin, kalau ada seorang laki-laki, yad'u imra'atahu, mengajak istrinya, ila firashihi, ke kasurnya, fata'ba alaihi, perempuan itu menolak, illa kana alladhi fis sama', maka di atas langit ada malaikat sakhitan murka alaiha, sakhitan murka alaiha. Makna alladzi fis sama' malaikat, makna alladzi fis sama' Allah, tapi tidak dipahami Allah di langit. Makna Allah fis sama' artinya Allah mulia. Begitu menurut Imam Mazhab Asy'ari. Tak bisa disebut Allah tu di langit ditunjuk gini. Ini bumi bulat. Bumi kan bulat gini. Ini orang kutub utara, ini kutub selatan. Tanya sama orang kutub utara, Allah di mana? Di langit gitu. Terus kok tanya sama orang kutub selatan, Allah di mana? Di langit gitu. Nyambung tak nyambung? Hah? Payah memang ngajar orang belum sarapan. Tak bisa Tuhan itu ditunjuk begini. Ini bumi ya bulat. Globe, mana globe? Nah, dunia ini kan ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di sana. Nah, Allah di langit. Terus yang tinggal di bawah nih, kok ditanya dia, di mana Allah? Di langit. Jadi kok gitu, ada sana, ada sini. Makanya setiap menemukan ayat Quran dengan hadis Nabi Allah fis sama, maksudnya Allah mulia. Sama itu makhluk. Sama itu makhluk. Berarti dia diciptakan, berarti ada permulaannya. Sebelum langit itu ada, Allah itu di mana? Allah maujud bila makan. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah ada tanpa tempat.
Allah sudah ada tanpa tempat. Ketika diciptakannya langit, dia tidak berpindah ke langit. Dia ada tanpa tempat, kemudian diciptakannya tempat, pindah pula dia ke tempat. Dia bukan makhluk. Batal dengan sifat yang ketiga. 4. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits. Allah di mana? Allah di langit. Tapi kitanya di aras. Aras di atas langit lagi. Di aras apa di langit? Jangan kaji-kaji Pak Ustaz, pening kepala kami. Makanya yang paling mantap mengkaji ini adalah mazhab Asy'ari. Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Lalu apa makna hadis? Kana alladzi fis sama, maksudnya Allah yang mulia. Sakhitan murka alaiha, terhadap perempuan itu, hatta yarda anha, sampai suaminya ridho. Selama suaminya murka marah, Allah pun marah. Lagi diulang lagi sekali lagi, tengok dulu suaminya, tak sembayang, tak mengaji, tak pernah membimbing, tak ngasih nafkah, balik mabuk, mengajak ke kasur, ditolak. Hafal pula dia di sini. Ayyum rajulun da'am ra'atahu ila firashihi, katanya. Hafal kau, kata lagi bininya. Fata'aba alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan alaiha hatta yarda. Jadi pahami dengan baik, kalau lakinya itu baik, soleh, tapi perempuan itu menolak, itulah yang dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ada fenomena perempuan duitnya lebih banyak, karirnya lebih moncreng, menolak suaminya. Lalu kemudian suaminya pun karena selalu ditolak, trauma. Akhirnya dia tak berani lagi dan tak bernafsu lagi menengok bininya. Dia lebih bernafsu menengok pembantunya. Banyak pula anak-anak, jadi cuma mana lagi kita mau menjelaskan. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Perempuan-perempuan kaya, pejabat, bisnismen, suami berselingkuh. Itu gara-gara apa itu? Laki-laki kehilangan superior. Laki-laki ini dia mesti merasa dirinya hebat. Maka kalian perempuan-perempuan, aku kasih tahu sama kalian perempuan-perempuan, walaupun kalian profesor doktor di kampus, walaupun kalian pegawai golongan 4E di dinas kantor, walaupun kalian pejabat, bupati, gubernur, kepala daerah, di rumah kalian bilang ke suami kalian, bang, aku di kantor yang hebat, di rumah nih kaulah yang hebat bang. Pergi kalian ke dapur membuatkan teh, tengok bang, walaupun yang buat pembantu dapur, mana tahu dia. Pergi kalian bawakan nasi goreng, jangan kalian duduk di rumah di meja makan, lalu kalian bilang rumah ini aku yang punya. Nanti laki-laki itu down. Ketika dia down, yang down itu bukan semangatnya, senapan anginnya ikut down. Ini ku nasihatkan ke kalian perempuan-perempuan yang berkarir, silakan kalian berkarir, tapi ketika kalian di rumah kasih tahu, aku nih bang, nggak ada apa-apanya tanpamu sayang. Kalau bukan karena kau yang mensupport mama, paksa ku ajarkan juga kalian bercakap. Karena laki-laki itu perlu superior, laki-laki itu perlu dia merasa hebat. Kalau tidak dia down, dia lemah. Itulah mengapa harta warisan dibagi ke laki-laki, karena dia mengasih nafkah. Makanya dalam mazhab Syafi'i, laki-laki menikah dengan perempuan itu mesti sekufu. Banyak orang mengkritik ini, mazhab Syafi'i ini rasis. Kenapa laki-laki perempuan mesti sekufu?
Tapi dosen-dosen psikologi paham, ketika istri anak orang kaya, rumahnya lebih mewah, mobilnya lebih mahal, makanannya lebih enak, si suami anak orang susah, pas di rumah tuh ciut. Ternyata bukan cuman semangatnya yang ciut. Paham kalian? Maka kalau kalian takut ciut, nikahlah dengan perempuan yang biasa-biasa aja. Ustadz Johar Arifin, sahabat dekat saya, orang Kuntu, doktor almarhum, Allahumma warham. Sebelum waktu saya baru-baru pulang, apa nasihat dia ke saya? Kata Gai Ambo, kata ayah saya, kata dia, sebetulnya dia menasihati saya, cuman begitu cara dia lembut. Kalau bisa awak berbini, jangan sampai ndak tasonya garam awak. Kalau bisa kita beristri, jangan sampai garam kita itu nggak terasanya garam kita. Paham? Kita kasih dia garam, nggak terasanya garam yang kita kasih itu, karena dia biasa minum air laut. Kita kasih dia belanja sebulan 3 juta, dia biasa dikasih ayahnya 30. Jadi nengok itu, kita kasih dia belanja dari tanggal 1 sampai tanggal 30, duit itu tak dibuka-bukanya di atas meja. Apa tak hancur hati kita? Makanya sebelum berbini dari awal tuh kasih tahu, dek, aku ini orang susah. Aku pun heran kenapa kau cinta sama aku. Takutku kau nanti berubah. Kalau kau siap, maka terimalah aku. Tapi kalau tidak, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Masih ada 100 lagi ngantri macam kau. Begitu. Ini banyak laki-laki nih, kaulah satu-satunya. La ilaha illallah. Ini penting. Mazhab Syafi'i itu tajam, karena dia tidak hanya sekedar memperhatikan duit, tapi memperhatikan masalah psikologis. Adik kelas saya di Mesir, kenapa kau tak jadi sama dia? Kan anak orang kaya. Kalau kau nikah sama dia, kau dapat durian runtuh, dapat rumah, dapat mobil, dapat duit. Kenapa kau tak sama dia? Takut aku mati muda, bang. Hah? Apa pula hubungan nikah sama mati muda? Kakak dia, kakak calonku ini, nikah sama orang susah macam kita ini, bang. Terus setiap orang tuh makan, di meja makan tuh selalu cerita proyek, cerita mobil. Lama-lama mati ya, bang tuh. Aku tak mau macam itu. Cerdas juga otak. Jadi banyak laki-laki tak siap mental. Bertamulah beberapa kawan saya tak ikut. Beberapa kawan saya bertamu ke rumah kawan yang nikah sama anak orang kaya. Rumah mewah, mobil mahal, duit banyak. Menurut cerita-cerita kawan-kawan, inilah orang paling bertuah. Sampai kami di rumahnya, Mat, biasalah kita udah lama-lama berkawan, kalau duduk kan kaki kita naik ke atas gini, biasa gini kan, biasa minum teh. Begitu kawan naik, langsung muka kawan yang punya rumah ini pucat. Turunkan kaki kalian, turunkan kaki. Nah, takut CCTV menengok bininya menengok kaki naik ke atas. Apa kata orang di balik bertamu? Kok begitu bagus, tak usah berbini. Paham tak paham? Nyambung tak nyambung? Ini cerita ini bagi yang belum berbini. Nah, bagi yang udah, insya Allah selamat kalian dari azab kubur. Kata malaikat, ini tak usah diazab lagi nih, udah azab kali ini kata. Hadis, kenapa dalam 281 ini disebutkan sampai 3 riwayat? Ini namanya hadis mutawatir maknawi. Kalau mutawatir lafzi,
hadisnya riwayatnya banyak, lebih dari 3. Kalau 1 gharib, kalau 2 aziz, kalau 3 masyhur, 4, 5, 6, 7, 10, 40, 300 mutawatir, diriwayatkan dari banyak sahabat, dan bunyinya 1. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Bunyinya 1, itu namanya mutawatir lafzi. Tapi kalau bunyi hadisnya macam-macam tapi maknanya 1, namanya mutawatir maknawi. Tentang berdoa mengangkat tangan, itu mutawatir maknawi. Jadi nanti kalau baca hadis, kenapa ulama ini ngulang-ngulang? Jangan bingung. Itu artinya menunjukkan bahwa riwayat itu kuat. Semakin banyak riwayat, semakin kuat. (282) Wa'an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah aidan juga. Aidan itu apa i'rabnya? Kok tiba-tiba aidan? Aidan itu maf'ul mutlak. I'rabnya ayyatu aidan. Ku iyakan juga. Karena tahu nanti di tes-tes orang. Kau ngaji sama Ustaz Somad? Iya. Aidan itu kok baris atas? Ya suka hati dia lah. Gitu. Betul lah Ustaz, kau radikal katanya pula. Aidan itu maf'ul mutlak. Ada kalimat yang dibuang, ayyatu aidan. Ada lagi pertanyaan, kau mau ngetes aku? Gitu kan. Anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, la yahillu, tidak halal. Tidak halal berarti haram. Limra'atin, bagi perempuan, antasuma, puasa. Maksud puasa di sini puasa sunat. Puasa sunat bulan Rajab haram. Puasa sunat hari Senin haram. Puasa sunat hari Kamis haram. Puasa sunat 11, 12, 13, 13, 14, 15 haram. Puasa sunat Nabi Daud haram bagi perempuan. Wa zawjuha syahidun, suaminya ada di rumah. Jenis suami itu 2, ghaib sama syahidun. Ghaib tak ada di rumah, ini syahidun. Suami ada di rumah, tidak sedang keluar kota, tapi dia mau puasa. Haram dia puasa illa biiznih, kecuali suaminya izin. Bang, aku puasa hari ini ya. Kau pula pas aku di rumah aja kau puasa. Pas aku pergi tak ada kau puasa. Iyalah, pas abang pergi aku kan ke mall katanya pula. Jadi kalau suami sedang di rumah jangan puasa. Kalau mau puasa pas dia pergi. Wala ta'zana fi baitihi illa biiznih. Tak boleh perempuan itu mengizinkan orang lain masuk illa biiznih, kecuali dengan izin suami. Ini beberapa kawan reuni mau datang ke rumah bang, tak boleh datang. Ini aku tengok kawan-kawan ini gatal-gatal semua. Kawan-kawan SMP kau dulu laki-laki. Kenapa pula tak abang kasih? Tanah ni tanah bapakku, rumah ni aku yang beli. Itu genduro mak lampir itu. Wala ta'zana fi baitihi illa biizni, kecuali dengan izinnya. Muttafaqun alaihi. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa hadza lafzul Bukhari, dan lafaz ini diambil dari Sahih Bukhari. Kemarin kami cek Sahih Muslim tak begini bunyinya Pak Ustaz. Salah ini Imam Nawawi. Hadza lafzul Bukhari. Ini lafaz ada dalam Sahih. Sedetil itu kalau meriwayatkan hadis. Jam 6:10. Itulah hadis kita subuh.